Bismillahirrahmanirrahim. Kita berpindah pelajaran yaitu tentang hadis. Hadis kita yaitu hadis Riyadhus Shalihin yang kita baca syaratnya yaitu Nuzhatul Muttaqin. Hadis Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Abi Zakaria Muhyiddin Yahya An-Nawawi. Lalu syarahnya ini dikarang oleh 5 doktor Khirrijin Jami'ah Al-Qahirah Mesir, yaitu Dr. Mustafa Said Khin, Dr. Mustafa Bugo, Dr. Muhyiddin Mastu, Dr. Ali Syarji, Dr. Muhammad Amin Lutbi. Sekarang kita sudah masuk ke bab An-Nafaqatu alal Iyal, hadis yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i isman ayyudayya mayyakutu. Hadisun sahihun rawahu Abu Dawud wa ghairuh wa rawahu Muslimun fi sahihihi bimaknahu qala kafa bil mar'i isman ayyah bisa ammayyam liku kutahu. Perhatikan hadis yang ke-6 tentang yang berbunyi hadisnya kafa bil mar isman, cukup seseorang itu berdosa, cukup sang suami itu berdosa. Kenapa dia berdosa suami? Ayyudayya mayyakutu, bahwasanya dia menyia-nyiakan orang yang wajib dia belanjakan. Suami yang enggak mau nyari duit hukumnya ismun, dosa. Di akhirat nanti disiksa dia. Jadi yang membeli belanja, yang mencari duit, yang bekerja suami. Kalau istri mau ngebantuin silakan. Atau suami buatkan lagi sebagai tambahan istri, pama dagang di rumah, warung, kelontong, gado-gado ataupun apa silakan. Setelah sang istri dagangnya itu ada pengawasan dari mahramnya, anaknya atau saudaranya yang nemenin kalau suaminya lagi bekerja mencari duit. Jadi kafa bil mar'i isman, cukup seorang suami itu berdosa ayyudayya mayyakutu, bahwasanya menyia-nyiakan orang yang wajib dibelanjakan. Adapun pendapatan dan lain sebagainya berapa, nah itulah lain itu mah. Ini laki kudu nyari duit, laki kudu kerja, berapapun pendapatannya, nah itu permasalahan lain. Kita syukuri dan lain sebagainya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuh, Allah tidak membebankan. Nah, sekedar berapa duit dapatnya, nah itulah yang perlu disyukuri. Kalau sudah disyukuri istri, mensyukuri pendapatan suami, lama-lama Allah tambahin. Jadi gede lama-lama gajinya, rezekinya banyak. Jadi la in syakartum la azidannakum. Tapi kalau istri yang pendapatan suami itu tidak disyukuri, tidak dihargai, jelas itu sebuah pelanggaran yang fatal. Tuh, hadis rawahu Abu Daud wa ghairuh. Itu yang atas
Lalu warahu Muslim, Imam Muslim meriwayatkan maknanya sama tapi ibaratnya beda. Redaksi ayatnya beda. Warawahu Muslimun fi sahihi bimaknahu, dan meriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya makna bimaknahu yang semakna, artinya sama maknanya, mafhumnya qala kapa bil mar'i isman ayah bisa ammay yamliku kutahu. Cukup suami berdosa, ayah bisa bahwasanya menahan ammay yamliku kutahu daripada orang yang wajib ia belanjakan. Suami menahan uang belanja, suami tidak memberikan uang belanja, juga dosa. Riwayat Imam Muslim, beda dengan Abi Daud. Kalau Abi Daud tadi kapa bil mar isman ayyudai'a mayyakutu. Riwayat Imam Muslim kapa bil mar isman ayah bisa ammay yamliku kutahu. Tuh, di situ ada lugatul hadis kapa bil mar isman yakfihi ismun tadi'u iyalihi. Kapa bil mar isman artinya yakfihi, cukup dia suami, ismun berdosa. Kenapa? Tadi'u iyalihi, dia menyia-nyiakan membelanjakan keluarganya. Tuh, banyak tuh. Mutolaah sendiri. Apa dal hadis? Faedah hadis yang tadi kita baca, at-tarhibu anit taksiri fil infaqi alaman tajibu alaihi nafaqatuhu. At-tarhib, ancaman, minat taksir, daripada suami yang trader fil infak, suami yang trader di dalam menafkahkan keluarganya. Gak mau nyari duit, males-malesan. Jadi at-tarhibu minat taksiri fil infaki, ancaman daripada mengurangi, tahu teledor fil infak, di dalam menafkahkan, alaman tajibu alaihi nafqatuhu, di atas orang yang wajib dinafkahkan. Yang kedua mafhumnya tuh mas'uliyatul mar'i an iyalihi wa arhamihi wa man huwa mukallafun bihim kal khadami wa ghairihim. Mas'uliyatul mar'i, dipertanggungjawabkan suami atau seseorang laki-laki, an iyalihi, dari keluarganya, dari menafkahkan keluarganya, wa arhamihi, dan kasih sayangnya. Wa man huwa mukallafun bihim, dan orang-orang yang memang tanggung jawab mereka, kal khadami, seperti para pembantu, kewajiban diurus, wa ghairihim, dan selainnya. Hadis yang ketujuh, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanjilani. Ma min yaumin yusbihul ibadu, tidaklah dari satu hari, yusbihul ibad, berpagi seorang hamba,
illa malakani yanzilani, kecuali dua malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap pagi Allah Subhanahu wa taala turunkan dua malaikat. Buat apaan tuh malaikat? Ngedoain suami yang benar-benar mencari rezeki buat keluarganya, dan melaknat suami yang memang teledor atau tidak mau mencari rezeki buat keluarganya. Fayaqulu ahaduhuma, maka berkata salah satu keduanya itu malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah munfiqan khalafa, ganti bagi suami-suami yang menginfakkan keluarganya. Jadi berapa duit berapapun yang diberikan suami kepada istri dan keluarganya sebagai belanja, itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini prinsipnya la in syakartum la azidannakum. Berapa duit dulu dapatnya, syukuri. Karena kita kalau baru kawin rezekinya segini, punya anak satu rezekinya udah lain lagi, punya anak dua lain lagi. Itu kalau disyukuri. Imet, apa tuh bahasanya imet itu? Enggak boros, disyukuri, dimanfaatin. Gaji suami kita umpama 3 juta, ini bakal beli beras, ini bakal ini bakal ke dokter kalau ada sakit, ini bakal kondangan. Nah, pandai-pandailah memanage, mengatur keuangan. Ini kerjaan tanggung jawab istri. Mengatur, ya, menata rumah, kebersihan, pendidikan anak dan lain sebagainya, itu terutama ya sang istri. Kalau istrinya pintar, insya Allah anaknya pintar. Kalau istrinya bodoh, nggak bakalan. Makanya kita disuruh belajar. Cari istri yang pintar, insya Allah anak kita pintar semua. Jadi lihat bibit bobotnya. Ya. Nah kalau semuanya dulu, ya anaknya bego. Ya tanya gitu. Tapi nggak muduk-muduk juga. Banyak petani yang anaknya menjadi ulama. Tapi banyak ustadz yang nggak bisa ngajarin anaknya jadi ustadz lagi. Jadi orang baik, punya akhlak. Inilah makanya. Jadi ma min yaumin, tidaklah dari satu hari, yusbihul ibad, berpagi-pagi itu seorang hamba, ya, illa malakan yanzilani, kecuali Allah turunkan dua malaikat. Fayaqulu ahaduhuma, maka berkata salah satu malaikat yang lain, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah ganti bagi suami yang mencari rezeki buat keluarganya. Oke, suami jalan ke kantor, jalan kerja, doain, nasehatin, bang cari duit yang halal, yang gak halal jangan, karena ini bakal keluarga. Wa yaqulul akharu, dan berkata malaikat yang lain, Allahumma a'ti mumsikan talafa, Allahumma ya Allah a'ti berikanlah mumsikan talafa, yaitu suami yang menahan rezeki, talafa akan kehancuran. Allahumma a'ti, kalau tadi Allahumma a'ti munfiqan, ya Allah berikanlah orang suami yang munfik, yang mencari duit, yang memberikan belanja, menginfakkan buat keluarganya, khalafa akan ganti.
Tapi yang kedua di sini Allahumma ati, ya Allah berikanlah, mumsikan, suami yang menahan, suami yang kagak mau nyari duit, talapa, akan kebinasaan. Ayo, awas, hati-hati. Binasa suami-suami yang nggak mau nyari duit. Muttafaqun alaih. Ini hadis muttafaqun alaih. Jadi di sini coba lihat Imam Muslim, ini hadis ditaruh babun fin nafaqati wal mumsiki, bab suami yang menafkahkan dan suami yang tidak menafkahkan. Imam Bukhari tanya, ditaruh itu hadis yang tadi fi zakat, tentang zakat. Lalu mafhum itu hadis apa? Jadi setiap pagi malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang satu ngedoain, yang satu lagi nyumpahin. Nah itu ngedoain bagi yang benar-benar suami ya, sigra niat ikhlas buat mencari rezeki untuk membelanjakan keluarga. Tapi yang satu lagi malaikat mengatakan hancurkan atau binasakan ya suami-suami yang memang enggak mau nyari rezeki atau ya mencari rezeki yang memang tidak halal dan lain sebagainya. Apa adalah hadisu? Faedah ini hadis jawazud du'ai al-karimi bimazidi minal iwadi. Jawazud du'a il karim bimazidi minal iwad. Mendoakan, boleh mendoakan yang baik, karim yang mulia. Jawazu du'ail karim, boleh mendoakan yang baik, yang mulia, bimazidi minal iwad, dengan bertambahnya daripada rezeki. Jadi makanya peran istri itu kalau suami mau jalan kerja, lah doain, cium tangan, doain. Insya Allah habis itu dagangan. Insya Allah dia ngantor bagus, kagak korupsi, kagak apa. Guru bisa nggak korupsi? Wah, guru korupsi, waktu yang korupsi. Apalagi ini lagi VJJ ini, makanya kewajiban. Saya udah tambahin semua itu. Saya taikin tuh gajian. Dan guru harus ngajar di sekolah, dan uang transportnya enggak. Tapi kalau ngajar di rumah, saya enggak kasih uang transport. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka tadi mendidik gitu. Wa ayyakhlifallahu alaihi khairan mimma anfaqna. Wa ayyakhlifallahu, dan bahwasanya supaya Allah menggantikan akan kebaikan daripada apa yang ia infakkan kepada keluarganya. Nah, malaikat yang kedua, wa jawazud du'ai alal bakhili. Nah, ini ad-du'a yang idopatnya dengan ala, artinya bukan ngedoain, nyumpahin. Jadi nanti di sana nahu ad-du'a yang mufrad tersendiri artinya ngedoain. Tapi kalau du'aun alayya atau du'aun ala, lafaz doa yang diidopatkan dengan ala lain artinya, bukan doa lagi tapi nyumpain. Jadi wajawazu, dan boleh du'au alal, nyumpain alal bakhil, di atas orang yang pelit.
suami sebaiknya kasih aja ke istri, biar istri yang manage tuh duit. Gaji 4 juta kasih tuh ke istri, paling ninggalin berapa duit bakal beli rokok, makanya jangan ngerokok. Bagusan beli singkong, makan rame-rame daripada ngerokok. Ini rokok kadang-kadang di Samsu 1 hari 2 bungkus lah, habis bakal rokok. Ini berarti taksir, bakhil, atau ya jangan rokok. Yang bagus jangan rokok. Coba ente lihat iklannya tuh, rokok membunuhmu. Itu. Karena memang sudah umum rokok itu merusak badan, tapi masih diisep juga. Nah, makanya itulah. Lihat orang-orang yang alim yang nggak bakal ngerokok. Ya. Jadi jawazud doa alal bakhili bitalapi malihi. Boleh menyumpahin orang yang bakhil dengan hancurnya atau rusaknya hartanya. Allazi bakhala bihi, yang dia pelitkan di atasnya. Wa mana'a infaquhu bima aujaballahu alaihi, dan dia menolak atau tidak mau memberi infak dengan apa yang kewajiban yang Allah wajibkan di atasnya. Bis hadis terakhir, wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairun min yadis sufla. Al yadul ulya, tangan yang di atas. Tapi yang dimaksud di sini al ulya, coba lihat lugatul hadis. Lugatul hadis itu di bawah. Al yadul ulya hiya al yadul munfiqatu atau mutiyatu atau mutiatu. Muktiyatun, munfiqah atau muktiyah, tangan yang memberi infak atau yang memberi. Itulah al yadul ulya, tangan yang di atas tuh gitu, bawah. Ini suflah, ini ulya. Munfik, mukti, yang memberikan. Kalau ini syair, dikit lagi, yang meminta. Minta. Makanya minta ini jelek. As-sailu yaumal qiyamati wajhu sadusun, dalam hadis. Orang yang tukang minta-minta tuh di jalanan, tukang minta-minta tuh. Mobil cegat-cegatin, minta-minta. Ini nanti wajhu sadusun yaumal qiyamah, mukanya itu ada bekasnya di hari kiamat. Emang ada perintah kita membuat masjid? Enggak ada, itu kemauan aja, egonya. Entah kalau udah jadi masjid boleh minta-minta, dia ngakuin masjid dia. Itu salah satu. Tuh, tukang minta-minta itu udah jadi apa? Jadi pekerjaan. Padahal 1 hari, andai kata kita gak punya duit, kata Nabi 1 hari ada seorang peminta-minta, maka 1 hari berapa dia biasanya dapat? Katakan saja 500 atau 100.000, maka 100.000 ini dikasih sama Nabi, disuruh beli kampak dengan tambang di pasar. Beli kampak dengan tambang, disuruh nyari kayu bakar. Tuh. Jangan minta-minta, itu tukang minta-minta, pengemis itu menjadi, makanya. Jadi al-yadul ulya khairun min yadis sufla, tangan yang di atas, tangan yang tinggi, khairun min yadis sufla, lebih bagus dari tangan yang di bawah. Al-ulya al-munfiqah, as-sufla hiya as-sa'ilatu. Tuh lihat lugatul hadis. Al-yadul ulya hiya al-yadul munfiqatu, satu, atau al-muktiyatu, memberi nafkah atau memberi sedekah dan lain sebagainya. Al-yadus sufla
hiya al as-sailatu, yaitu yang meminta. Tangan yang di bawah itu tukang minta-minta. Yatakafaf nih, yatakafaf begini. Ini kafun, yatakafaf. Kita minta. Assalamualaikum. Tuh, yatakafafun. Jelek. Nggak ada perintah. Makanya al-mutakaffifun, orang-orang yang tukang minta-minta, jaa yaumal qiyamati wajhu sadus. Nanti di hari kiamat wajahnya itu tercoreng-coreng. Ada tandanya orang yang tukang minta-minta. Kecuali memang mepet kasih bakal modal dan lain sebagainya. Ini memang selalu setiap hari. Banyakan dia. Berapa banyak itu rumah-rumah orang-orang yang tukang minta-minta yang rumahnya digerobak, tidurnya digerobak, begitu diperiksa ada 14 juta. 1 bulan 14 juta. Lah banyakan dia sama kita. Kita ngajar berapa duit gaji? Khutbah berapa duit? Ngajar taklim masjid berapa duit? Khutbah Jumat berapa duit? Itu yang bakal kita. Insya Allah berkah. Wabda'u biman ta'ul, dan mulai olehmu atau ibda biman ta'ulu, didahului dengan orang yang wajib kamu belanjakan, keluarga. Wa khairus shadaqati makana an zohri ginan, dan sebaik-baik sedekah apa yang keluar daripada orang kaya. Zohri ginan, belakang orang kaya, maksudnya orang kaya. Kalau orang kaya dia sedekah sebetulnya ya lebih benar, lebih baik daripada orang yang susah. Namun kalau orang susah memang dia itu bersedekah tidak mengganggu